Halo teman-teman, kita akan coba ke gebok ya, 2D. Hehe. Kita coba. Kenapa keluar bro? Continue aja lah. Ini agak beda cuy. Hah? Beda kan, sudah ku bilang. Hah? Aku cerot. Aku cerot. Bisa dikendaliin, enak cuy. Nyam nyam nyam. Aku cerot. Minator. Aku cerot. Oh gini caranya. Kita ke inti ya cuy. Nyom nyom nyom. Wah, aku cerot. Kucrot. Wok. Ini apaan sih? Planet apa gitu? Nyom nyom nyom. Enak. Uy. Ini kita giniin coy. Aku cerot. Kita giniin. Kita makan nih. Nyam nyam nyam. Grimlock. Uhuy. Ruruy. Awas. Aku ingin memakan ini. Aku gaya. Wah. Yo. ADRT apa? Aku cerut. Orang ini masuk penjara disodomi dan itu. What the hell? Ya orang stres sekarang. Bom. Wah, kucrut. Nyam nyam nyam. Apaan ente? Gak ada alien lain apa?
United. Wah, kucruk. Ya, putus langsung. Yalah. September. Oh. Iya. Weh, tolong. Nyom nyom nyom. Waduh, bisa dong. Sini Ondo. Takut deh. Di mainnya curang, Cuk. Ting. Ente ngapain, bro? Sumpah nih orang curang. Aduh. Apa ente, ha? Ting. Ngilang. Hehehe. Ande ngapain, coy? Cuh. Travel do. Solar smash. Wah, kucrut. Ini apaan, coy? Black hole. Iya dong. United. Daya. Kita makan tubuh kita sendiri bisa gak ya? Enggak dong. Sumpah ini satu ngapain? Oh, langsung pecahan dah. Ini satu. Ting. Weh, apaan? Dead Star United. Aku cuy. Wah, langsung hancur. Oh, nggak bisa cuy. Oh. Wey, Anda ngapain? Itu ngapain diserang coba? Yang diusir rapinya ini pindahan. Kalau melipat rapinya pindahan. Ragnarok. Hihi. Ada beda nama Anies Baswedan, kan dia tahu aja Anies Baswedan bener. Nah, ini udah presiden. Tapi yang bikin plot twist sama PKS terlalu bego jadinya sekarang. Jadi anjing gila jadinya. Padahal kalau di bertahan gak usah maksa ini juga ternyata sekarang bisa nyalonin Anies ya. Gak perlu partai lain juga.
Kayaknya ngejebak PKS mungkin. PKS sudah jadi anjing penjilat sekarang. Psycho tuh bikin hancur PKS dari awal udah bilangin. Programnya ngaco-ngaco, pakai joget-joget. Gue ya, hihihihi. Jam 6 berarti ya. Enggak aja. Ija. Ini doang, bentar doang, apaan sih? Udah 5 menit lagi, Ja. Iya tahu, Bun. Nggak bisa disolat. Ya nggak bisa lah.
Bismillah. Augsburg. Iya, gitu. Saya takut. Nggak cuman alay dong. Viral di media sosial beredar video peringatan darurat untuk lambang Garuda Biru yang menyita perhatian publik. Lalu apa arti dari video ini? Kita akan bahas malam hari ini bersama Zainal Arifin Mukhtar, pakar hukum tata negara. Selamat malam Mas Uce, terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Mas Uce, saya yakin Anda pasti sudah melihat ya video atau foto viral di media sosial mengenai peringatan darurat. Menurut Anda ini apa artinya, Mas Uce? Ya, saya kira ini menggambarkan ada banyak hal sebenarnya yang harus kita perhatikan belakangan. Satu adalah Emang gitu ternyata. demokrasi kita. Nggak asik yang 2D. Sebenarnya kemenangan kecil buat demokrasi itu malah memperbanyak lagi. Saya kira itu yang saya katakan di tantang saya bahwa saya kira ini jangan lagi lah cukup satu kali kita ditipu dengan cara merusak konstitusi melalui putusan 90 undang-undang MK yang kemudian meloloskan anak presiden untuk menjadi calon wakil presiden dengan cara yang sangat kasar. Jangan diulangi lagi pasaran itu, dan saya kira pasaran itu coba diulangi lagi dengan cara yang adil, memutuskan yang lebih demokratis, lebih pas, lalu kemudian coba belajar mengenai proses ulang secara serampangan oleh DPR. Itu satu. Yang kedua, darurat ini juga bisa diimplementasikan. Manifestasi keinginan publik, keinginan publik di situ. Karena kemudian seakan-akan ini hanya milik DPR saja, dan untuk undang-undang karena sebagai masyarakat dulu diam dan mendengarkan saja apa yang kami mau mengatur dalam bentuk undang-undang. Itu udah kurang itu. Yang ketiga, saya memaknai bahwa dari prinsip bahwa konstitusi dengan alasan yang sebenarnya istilah
itu membutuhkan putusan bayangkan bicara soal grativitas, bicara soal bagaimana mana undang-undang terhadap dan itu yang kemudian diputuskan oleh MK bahwa yang konstitusionalitas pasal 7 itu harusnya dimaknai adalah pada saat tingkat pada saat penetapan. Nah, saya tidak pernah bisa konstitusionalitas dan integritas yang sebenarnya tidak setara itu kemudian coba diselesaikan dengan cara voting, dengan cara untuk mengatakan sebenarnya mengatakan ya siapa yang milih apa. Seakan-akan para anggota DPR ini tidak paham atau tidak belajar lagi hukum tata negara atau hukum dasar yang membedakan antara putusan MK dan putusan Mahkamah Agung. Saya kira ini memang permintaan darurat semua, ya, bahwa kekuasaan moralitas, nilai etis yang sebenarnya kalau kamu rujuk belakang ini hanya untuk menyelamatkan syahwat politik tertentu. Dan kalau sudah kaitkan dengan pencalonan penetapan dan penetapan calon dan pelantikan kan bisa dirasa-rasa, bisa diraba-raba kan. Ini adalah adik dari putusan 90 mungkin gitu. Yang menurut saya harusnya apa ya, saya tidak melihat lagi politisi ini membangun prinsip kehidupan bernegara secara demokratis dan baik, tapi betul-betul berbicara soal memperjuangkan syahwat kekuasaan, kemudian keinginan kekuasaan orang tertentu saja. Yang saya kira entah apa yang mau diwariskan oleh mereka ke anak cucu kita kelak. Dan inilah pentingnya kira-kira pernyataan peringatan darurat itu yang digaungkan secara bersama-sama. Saya juga baru saja memposting itu di Instagram. Oke, ini adalah bentuk kekecewaan dan juga kemarahan dari publik atas hukum yang sepertinya dipermainkan untuk kelompok tertentu seperti itu ya Mas Uceng. Mas Uceng, membicarakan mengenai hukum, apakah sebenarnya bisa legislasi DPR ini membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi? Kalau DPR mau menerjemahkan putusan MK dan Mahkamah adalah ini berbeda sekali dengan cara DPR memperlakukan putusan 90 undang-undang putusan 90 MK itu. Kok bisa tiba-tiba itu cepat, tidak ada penolakan langsung jalan dan kok bisa kali ini berbeda? Mereka jadi dipelajari dan kemudian dibuat secara penafsiran berbeda. Itu yang kedua, kalau kita bicara soal kewenangan yang kami solusi. Wede, kuat juga. Apakah DPR juga tidak boleh menafsirkan undang-undang dasarnya? Silahkan. Tapi problemnya adalah apa alasan dibalik? Tapi itu tidak seberapa dibandingkan Broto. Cici. Saya akan isinya, Anda tidak usah tanya ini. Saya mau tafsirkan berbeda dari NKUT, saya mau tafsirkan setengah, saya boleh tafsirkan berdasarkan apa simpel, saya boleh masyarakat rakyat tidak perlu protes, kan itu wajar. Pokoknya kami akan lakukan yang apa yang kami mau, itu yang saya kira pertontonan kekuasaan, bukan pertontonan negara demokratis yang dimana undang-undangnya itu harusnya ini diserahkan ke publik, dibuat dalam bentuk rapat, dibuat dalam bentuk aspirasi dan partisipasi publik, bukan kemudian ujuk-ujuk dibuat dan disepakati dalam hitungan 7 jam. Oke, Mas Uceng, Anda mengatakan bahwa banyak hal yang sebenarnya tidak wajar terjadi dalam proses demokrasi ini. Katakanlah jika nanti akhirnya DPR RI membawa RUU ini ke paripurna kemudian disahkan dan ternyata putusan
Yang banyak coy buat menghadapi nanti matahari meledak. Tapi kayaknya gak berhasil karena damage-nya terlalu sakit coy. Oke, mungkin sudah cukup. Lalu kita tinggal giniin. Nah, udahlah, kita giniin. Lah, iji banget ternyata. Udah capek-capek tapi ternyata buar langsung. Memang terlalu OP. Lah,